Subbagian Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar coaching klinik kehumasan bagi personil humas serta Satuan Tugas Opini Publik dan Media BNPT pada 21 Februari 2022. Acara dibuka oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan dihadiri oleh pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT, serta 61 anggota Humas dan Satgas Opini Publik dan Media BNPT. Sebagai penghubung antara institusi BNPT dengan lembaga dan masyarakat, Humas memiliki tugas yang kompleks dan strategis, di mana para personil dituntut untuk mengetahui manajemen komunikasi pemerintahan dan publik, mulai dari perumusan strategi hingga menghasilkan produk kehumasan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Adapun tujuannya yakni sebagai bentuk akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik kepada institusi BNPT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Coaching klinik dilaksanakan hingga 25 Februari 2022 dengan menghadirkan narasumber Dian Agustin Nuriman selaku praktisi kehumasan. Diharapkan para peserta mendapatkan ilmu kehumasan yang dapat diaplikasikan ke dalam tugas, serta menciptakan personil humas yang kreatif, handal, dan profesional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima audiensi dari Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Khosh Haikal Azad pada 21 Februari 2022. Didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra beserta Direktur Kerjasama Bilateral BNPT Brigjen Pol Kris Erlangga, kedua belah pihak berdiskusi terkait dengan kondisi serta upaya preventif yang dilakukan masing-masing negara dalam rangka mencegah tindak kejahatan terorisme yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional. Baik Indonesia dan Republik Islam Iran memiliki perspektif yang sama dan sepakat untuk bekerja sama, salah satunya terkait penanganan Foreign Terrorist Fighter atau FTF. Kerjasama antara Indonesia dan Republik Islam Iran diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, guna bersama ciptakan dunia yang damai dan harmoni. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam penyelenggaraan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 secara virtual pada 22 Februari 2022. Turut hadir dalam acara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pejabat tinggi lainnya. Bertemakan akselerasi perwujudan peradilan modern, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin sampaikan bahwa tema ini mengisyaratkan tekad dan optimisme dalam merespon perkembangan teknologi. Hal tersebut selaras dengan semangat BNPT yang selama ini telah bersinergi bersama Mahkamah Agung terkait proses pemberian perlindungan dalam penanganan perkara terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan Duta Besar Kerajaan Spanyol, Mr. Francisco Aguilera Aranda, dalam rangka perpanjangan MOU kerjasama. Kepala BNPT didampingi Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol Kris Erlangga, menerima dan berdiskusi dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol dalam rangka menindaklanjuti perpanjangan MOU kerjasama penanggulangan terorisme kedua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Spanyol diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, terutama perihal penanganan terorisme, guna bersama ciptakan dunia yang aman dan tentram. Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi, bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berikan kompensasi kepada 46 penyintas yang berdomisili di DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada korban teroris masa lalu di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Selain sebagai bentuk tanggung jawab negara, kompensasi yang diberikan merupakan bekal yang disiapkan agar penyintas dapat bertahan di masa mendatang. Total kompensasi yang telah diserahkan sejumlah 7,4 miliar dan diterima penyintas sesuai asesmen yang telah dilakukan terhadap tingkatan luka masing-masing penyintas. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan angka permohonan kompensasi tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan 233 permohonan. Gubernur DKI Jakarta sampaikan, Pemprov DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan BNPT dan LPSK dalam membina penyintas. Ia juga mengapresiasi kinerja BNPT dan LPSK dalam menjalankan amanat terkait pemenuhan hak penyintas. Selain berikan kompensasi, BNPT, LPSK, dan Pemprov DKI Jakarta akan berikan program pendampingan sosial dan ekonomi pada penyintas. Apresiasi juga diberikan dari F, salah satu penyintas bom Bali 2. Harapannya tidak akan ada lagi tindak kejahatan terorisme yang dapat merugikan, terutama bagi masyarakat di Indonesia. Dalam rangka terus bersinergi dengan berbagai pihak, serta mengimplementasikan konsep Pentahelix, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan kunjungan ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pada 23 Februari 2022. Dalam pertemuan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, beserta jajaran lainnya, disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tujuan dari pertemuan ini dalam rangka kerjasama dengan TNI untuk lakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme terutama di Indonesia. Sejak tahun 2018, BNPT telah membentuk tim sinergisitas antar kementerian lembaga untuk turut mengambil peran dalam menurunkan tingkat penyebaran paham radikal intoleran. Tim sinergisitas BNPT memiliki sebuah program penanggulangan, salah satunya program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN. KTN memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat, yakni individu dan kelompok atau wilayah yang erat hubungannya dengan terorisme. Kerjasama ini pun disambut baik oleh TNI. Mereka siap mendukung program pencegahan BNPT dan akan menindaklanjuti kerjasama ini karena permasalahan terorisme merupakan masalah bersama yang harus dihadapi dan diberantas sampai ke akarnya. Diharapkan dari hasil pertemuan ini, kerjasama BNPT dan TNI dapat terjalin dengan baik dalam rangka sukseskan program KTN sehingga mampu menanggulangi dan menangkal radikal terorisme. Dalam rangka lakukan pencegahan terorisme, BNPT terus melakukan upaya melalui pendekatan lunak atau soft approach. Untuk itu, BNPT bersama tim sinergisitas di bawah Koordinator Kementerian Perekonomian dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia hadiri rapat finalisasi rencana aksi kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga tahun 2022 di Hotel Horizon Suites and Residence Rasuna pada 22 hingga 23 Februari 2022. Rapat dilaksanakan secara luring dan daring, dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat Bambang Surono. Dalam arahannya, pendekatan lunak dinilai menjadi strategi jitu dalam memberantas paham radikal dan tindak pidana terorisme. Permasalahan umum yang dihadapi kelompok sasaran yaitu terkait dengan layanan dasar, kesejahteraan, moderasi agama serta wawasan kebangsaan. Beliau juga sampaikan kerjasama BNPT dengan kementerian lembaga harus terus dimaksimalkan agar masyarakat dapat merasakan kepedulian pemerintah, agar tidak ada lagi masyarakat yang mencari kiblat lain dan tidak sejalan dengan NKRI. Kementerian lembaga telah berikan berbagai pelatihan kewirausahaan, baik dalam pemberian modal, produksi, hingga pemasaran. Perwakilan biro dari kementerian lembaga juga turut sampaikan
rencana aksi tahun 2022 dengan 5 fokus wilayah sasaran, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nantinya BNPT segera merealisasikan rencana aksi tersebut dan akan ditandatangani secara fisik bersama Kepala BNPT beserta Eselon 2 dari masing-masing kementerian lembaga. Diharapkan dari rencana aksi tersebut dapat dirasakan langsung juga baik penerima manfaat dari mitra deradikalisasi, keluarga maupun korban tindak pidana terorisme. Tim Sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan rapat kerja teknis pembangunan kawasan terpadu Nusantara atau KTN pada 24 Februari 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam rapat bersama Sekretaris Utama BNPT serta tim sinergisitas yang bergabung secara luring dan daring. Membuka rapat Ketua Satuan Tugas Sinergisitas BNPT, Laksma TNI Joko Sulistianto serta Kasub Satgas masing-masing provinsi memaparkan perkembangan KTN, di mana saat ini terdapat 6 lokasi KTN dengan status prioritas yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. Di antaranya KTN Kadungora Kabupaten Garut Jawa Barat, lalu KTN Bansari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, selanjutnya KTN Turen Kabupaten Malang Jawa Timur, selanjutnya KTN Pernek Kabupaten Sumbawa dan KTN Penatoi Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dan terakhir KTN Bungku Barat Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Selain itu terdapat pula 6 koperasi dengan status telah terdaftar maupun akan didaftarkan. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan kesiapan lahan dan koperasi merupakan fokus utama di awal pengembangan kawasan, di mana selanjutnya diikuti dengan pembentukan kegiatan sesuai dengan potensi lahan masing-masing wilayah, seperti penanaman jagung, budidaya lebah madu, wisata para layang, dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Tim sinergisitas bersinergi bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, komunitas hingga perusahaan melalui CSR dalam mengolah potensi lahan untuk nantinya dikelola oleh 3 penerima manfaat utama, yakni mitra deradikalisasi, penyintas, serta masyarakat setempat. Nantinya ketiga penerima manfaat akan terlibat dalam pengelolaan dengan harapan terbangunnya kemandirian ekonomi dan hidup sejahtera. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan upaya pencegahan terorisme melalui program dan kegiatan yang dimiliki. Salah satunya dengan menyebarkan kontra narasi dan kontra propaganda bersama tokoh dan organisasi keagamaan secara konsisten dan berkala. Untuk itu, sinergi kembali dijalin pada 24 Februari 2022 yang pada kesempatan kali ini menggandeng para ulama se-Kabupaten Bogor dan organisasi inovasi mubalik Nurul Ibad Indonesia atau IMANI. Dalam silaturahmi dan dialog tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo serta pejabat tinggi Madya dan Pratama BNPT bertukar pikiran dengan para hadirin mengenai propaganda terorisme yang kerap menggunakan dalil agama serta menjanjikan surga bagi pengikutnya. Kepala BNPT tekankan pentingnya peran tokoh agama dalam memperkuat upaya kontra narasi dan kontra propaganda agar masyarakat memahami kebenaran yang diajarkan oleh agama sehingga tidak terbuai dengan janji palsu pelaku teror. Sinergi pada pertemuan ini juga diwujudkan dalam kegiatan kolaborasi, di mana menjelang Ramadan ini rencananya IMANI bersama BNPT akan menyelenggarakan acara Sapa Ramadan yang nantinya melibatkan 50 mubalik untuk turut serta melakukan pencegahan terorisme. Tokoh dan organisasi keagamaan telah dan seterusnya akan menjadi mitra penting BNPT yang dimana bersama-sama menyebarkan pesan dan cinta damai kepada masyarakat.